Shalom adik-adik. Kurang, harus lebih semangat. Shalom adik-adik. Sekali lagi, tapi sambil bangkit berdiri. Shalom adik-adik. Oke, boleh duduk lagi. Sebelum kita ibadah, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo sikap berdoa. Lipat tangan dulu. Kak Fira mau lihat. Lipat tangan, tutup mata. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami di gereja anak ini Tuhan. Sebenarnya kami akan memulai ibadah kami. Biarlah hati kami fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sekali lagi ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan datang saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik boleh ikut nyanyi. Liriknya ada di layar atas ya. Tuhan tak pernah janji apa? Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hatinya menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kak Fira boleh undang adik-adik buat bangkit berdiri ya. Oke. Kita nyanyikan dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
bagi Tuhan. Haleluya. Mana suaranya? Haleluya. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, adik-adik sendiri ya. Jangan pernah mujizat, mujizat Tuhan ada saat hati apa? Saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita semua telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menari, melompat lebih lagi buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan kurang semangat. Yang percaya katakan amin. Oke, keluar dari bangku. Kak Fira pengen kalian keluar dari bangku, baru Kak Fira mulai. Keluar. Ini harus ikuti gerakan Kak Fira. Kalau nggak ikuti, kalian Kak Fira tarik maju ke depan. Harus senyum juga ya. Oke, pemusik. Yesus pokok dan tak lihat lo ya. Tinggallah di dalamnya. Ikut Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Sabar. Kayaknya kurang semangat ya. Boleh kalian tengok kanan kiri. Ayo semangat bilang. Oh, masih malu-malu ini. Masih malu-malu gak mulai. Bilang ya, toleh kanan kiri. Ayo semangat. Wah, gampang. Yesus pokok. Tinggallah di dalam. Yang keras suaranya. Gampang. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Apa? Yesus pokok dan kitalah caranya.
adik-adik boleh minta tolong doa. Oke, ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk dipersiapkan persembahannya. Sudah? Dipersiapkan dulu persembahannya. Yuk kakak ajak kita semuanya satukan hati, kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, buat segala kasih anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Demikian
boleh melayani boleh Tuhan melayani Tuhan seumur hidup kami. seumur hidup kami. Walaupun kami masih kecil, Walaupun kami masih kecil, kami rindu melayani Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa ya. Ayo semua anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kalau kita boleh ketemu lagi ya di dalam gereja anak ya. Kita belajar akan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk melayani Tuhan. Ya, terima kasih untuk Kak Vira, Kak Deborah, juga Felicia yang sudah melayani ya dalam pujian. Waduh, semangat sekali ya. Di belakang Tante Viken lihat, waduh anak-anak sampai lompat-lompat, menari-menari buat Tuhan ya. Anak-anak bersukacita? Amin. Amin. Yuk maju ke depan yuk. Yang di depan, yang di belakang maju ke depan yuk. Ya, ayo anak-anak. Kita akan belajar akan firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak sudah siap apa belum? Sudah siap? Katakan aku siap. Aku siap. Oke, sip. Kita akan baca firman Tuhan ya. Di dalam kitab 1 Samuel 17. Ayatnya yang ke-12. Ya, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Daud adalah seorang anak dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Jadi papanya Daud namanya siapa? Isai ya. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Jadi bapak Isai ini punya anak 8 anak laki-laki. Dan Daud itu adalah anak yang paling kecil ya. Daud ini adalah anak yang paling bungsu anak-anak semua. Coba ya gambarnya. Kalau Daud ya pada saat itu dikatakan bahwa Daud ini senang bermain musik, senang bermain kecapi. Ya, dia suka memuji-muji Tuhan. Ya, kakak-kakaknya itu sudah besar-besar. Ya, kakak-kakaknya ini semua sudah besar-besar. Dan ada 3 orang yang menjadi tentara. Ya, dibawa ya di dalam satu perkemahan kakak-kakaknya Daud ini dia ada menjadi prajurit-prajurit. Sedangkan tugasnya Daud ini apa ya? Ya, anak-anak di rumah ataupun anak-anak yang di gereja setiap hari ada tugasnya enggak? Ada? Ada. Setiap kita dikasih tugas, mungkin anak-anak yang di rumah, yang di gereja. Aku kalau Senin sampai hari Sabtu aku sekolah tante, tugasku belajar tante. Kalau di rumah nanti tugasku membantu mama. Kayak apa sih yang bisa kita bantu, misalnya membuang sampah ya, atau apalagi membereskan tempat tidurku ya. Tapi tugasnya Daud ini dia harus jaga apa ya itu? Ada apa ya itu? Domba. Dombanya itu cuma 2 sampai 3 ekor anak-anak. Berapa ekor? Iya 2 sampai 3 ekor. Ya, Daud ini harus menjaga karena itu tugasnya Daud. Jadi pada waktu Nabi Samuel datang ke rumahnya Daud, ke rumahnya Bapak Isai, waktu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi, ya, ada ini yang menggantikan Raja Saul. Ya, ada seorang anak. Kamu pergi ke rumahnya Bapak Isai. Nah, jadi waktu Samuel ini ngelihat ya anaknya Isai yang di dalam rumah, waduh, Eliab ini tinggi besar, badannya bagus. Ya, waduh ini nih orang yang diurapi Tuhan, ya. Katanya Nabi Samuel, tapi Tuhan bilang, "Loh, bukan ini orangnya, bukan ini orangnya." Terus datang lagi kakaknya yang nomor 2. Dilihat lagi nih, ini kayaknya orangnya ganteng, tinggi, besar, ya. Terus Tuhan juga bilang bukan ini, ya. Bukan perawakannya yang tinggi, ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tapi Allah melihat
Hati. Allah melihat hati. Coba anak-anak, ya Daud ini loh nggak ada di rumah loh. Waktu kakak-kakaknya keluar nih satu-satu ya. Keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, sudahkah ini semua anak-anakmu? Katanya Nabi Samuel. Oh masih ada 1 kata Bapak Isai. Tapi dia masih kecil. Dia lagi mengembalakan kambing domba. Ya, lagi mengembalakan domba di padang. Akhirnya apa? Disuruhlah datang. Ayo panggil dia datang. Daud ini datang, kucuk datang ya anak-anak ya. Mukanya masih kemerah-merahan. Waduh, masih imut-imut ya. Masih kecil, masih imut-imut ya. Tapi Tuhan bilang, inilah dia, urapilah dia. Anak-anak, Daud diurapi. Mungkin waktu itu anak-anak Daud ini gak mengerti. Apa ya aku diurapi ya? Ya maksudnya apa ya Kakak Gaby, apakah ada gambarnya yang Daud diurapi? Nah ini masih gambarnya dia mengembalakan domba-domba. Apakah ada? Oke, nah jadi waktu Daud itu diurapi, ini waktu Daud sudah menjadi raja ya. Oke, belum ada di sini. Nah jadi waktu Daud diurapi, ya roh Tuhan ada pada Daud. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau diurapi oleh Tuhan, ya ada kuasa di dalam engkau. Ya dari perkara yang sangat kecil anak-anak. Daud itu tugasnya cuma mengembalakan domba. Setiap hari cuma disuruh sama papanya. Ayo Daud siap-siap. Oke Pak. Digiringlah itu domba-domba untuk cari makan, dibawa ke padang. Dia memimpin, hanya memimpin apa? Domba. Cuma 3 ekor. Ya, dipimpin dombanya ke padang rumput, tapi dikasih makan setiap hari, dibawa padang rumput. Lalu apalagi anak-anak? Dikasih air yang segar untuk minum. Ya, di dekat telaga kalau kita lihat gambarnya, ini pengalaman hidup Daud anak-anak. Ya, dia belajar ya untuk memimpin. Ya, kalau hari-hari ini siapa sih di sini yang jadi ketua kelas? Ada yang jadi ketua kelas? Tabita, wes keren ya. Atau anak-anak ada yang jadi bendahara, ada yang jadi sekretaris ya. Siapapun ya, anak-anak belajar dalam hal yang paling kecil. Ya, kayaknya tuh sepele loh anak-anak. Ya, kayaknya nih, aku loh kerjaannya kok cuma mengembalakan kambing, Pak, bosen aku, Pak. Ya, bisa aja Daud itu protes, tapi Daud tidak lakukan. Nah, suatu hari Daud ini disuruh sama papanya. Yuk kita baca ya firman Tuhan. Ya, dikatakan 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-17. Tante Viken bacakan ya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, shefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Anak-anak, ya, Bapak Isai ini minta sama Daud, ayo kamu lihat kakak-kakakmu. Kakak-kakaknya kan tadi prajurit ya, Tante Viken udah bilang ya, sedang ada di dalam perkemahan. Ya, Daud ini cuma disuruh nganter makanan, nganter roti, nganter keju. Ya, terus apa yang dilakukan Daud anak-anak? Nah, Daud ini kira-kira nurut enggak ya? Nurut? Siapa yang bilang nurut? Angkat tangannya. Iya, Daud ini anak yang nurut anak-anak semua ya. Daud ini anak yang nurut. Lalu ayat 20, ya kita baca ya ayat 20 nih. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi.
seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar. Anak-anak, Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh papahnya. Coba sih tante mau tanya, siapa di sini? Kalau mamanya bilang nih, ayo jam 9 harus sudah tidur ya. Handphonenya sudah harus mati ya. Siapa yang nurut? Siapa yang nurut? Puji Tuhan ya. Banyak anak-anak yang nurut. Anak-anak, kalau engkau mau menjadi pemimpin yang besar seperti Raja Daud, ya, menjadi seorang pemimpin yang besar seperti Raja Daud, dimulai dari hal yang kecil. Ya, seperti Raja Daud. Waktu diurapi menjadi raja, dia loh nggak langsung jadi raja. Ya, tapi dia cuma pekerjaannya mengembalakan kambing domba. Lalu disuruh sama papanya nih, ayo kamu antarkan makanan. Lihat kakak-kakakmu, tengok gimana kabarnya, selamat apa enggak. Kasih tanda ya, bawa pulang buat papa katanya. Anak-anak sampai di medan peperangan, apa yang terjadi? Waduh, kan tentara-tentara itu besar-besar ya. Anak-anak bisa bayangkan bahwa Daud itu kecil? Iya, Daud itu kecil. Ya imut-imut ya, masih membawa makanan. Ya di dalam tasnya mungkin ya, dibawa ya. Lalu apa? Setelah Daud pagi-pagi pergi, nah di sini dikatakan. Ya. Ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Ya, jadi Daud ini sudah tinggalin makanannya kepada tentara ya yang menjaga barang-barang tentara, terus dia lari, dia cari kakaknya. Ya. Nah, ayat 21 dikatakan, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat. Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Anak-anak, ketika semua orang Israel melihat orang itu, maksudnya Goliat itu ya, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi orang Israel ini lari. Ya, dengan sangat ketakutan anak-anak. Karena apa? Goliat ini tinggi besar dan dia menghina-hina orang Israel, Allah Israel. Anak-anak, ya, prajurit-prajurit yang begitu banyaknya sama juga kayak kakak-kakaknya Daud ini, gak ada yang berani untuk tampil maju. Anak-anak, Daud ini kok berani ya? Coba tanya sama temennya, kamu berani enggak? Coba tanya temennya, kamu berani enggak? Coba Leon tanya sama Owen, kamu berani enggak kalau ngelawan Goliat yang gede itu? Ayo, berani enggak? Berani enggak Caca? Berani enggak? Aduh, kalau dilihat ya anak-anak, gak berani loh. Ya, tapi Daud ini bilang, ya siapa sih tentara orang yang tidak bersunat itu? Anak-anak, dari pengalaman yang kecil. Anak-anak mau jadi berani seperti Daud? Amin. Amin. Ya, kita mau berani kayak Daud. Ih, hebat ya, keren loh Daud. Ya, Daud itu keren banget loh anak-anak. Ya, walaupun dia kecil. Ya, jadi waktu Daud itu bilang, siapa ini? Ya, siapa ini? Tentara yang mengolok-ngolok barisan tentara Israel. Kedengeranlah, Daud ini kok berani ya. Nah akhirnya anak-anak sampai kepada Raja Saul. Sama Saul dikasih Daud baju perang, dikasih baju perangnya, dikasih ketopongnya. Akhirnya Daud bilang gini, aduh Tuan Raja, aku ini gak bisa jalan. Soalnya keberatan ya anak-anak ya. Soalnya baju perang itu kan berat. Ya, baju jira itu berat, ikat pinggangnya, ya perisainya, tombaknya, lalu apa lagi? Ketopongnya. Aduh, Daud bilang, aku nggak bisa jalan ini. Ya Tuanku Raja, kalau misalnya kayak gini, aku nggak usah pakai ini. Anak-anak,
Pasti kakak-kakaknya Daud itu deg-degan, ya enggak? Adekku rek, wani-wani sama orang gede itu, sama Goliat. Anak-anak, keren loh Daud. Dia kok berani. Karena apa? Coba kita baca ya anak-anak ya. Kok bisa ya Tuhan? Nah, kita mau belajar anak-anak menjadi berani. Seorang pemimpin yang berani. Ya, Daud itu satu pemimpin, dia adalah pemimpin yang nurut. Lalu yang kedua dia pemimpin yang berani. Oke, kita baca dalam firman Tuhannya ya. Tetap di dalam kitab 1 Samuel 17 dikatakan ayat ke-34. Ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya." Ayat selanjutnya, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Wih, keren gak? Katakan keren. Anak-anak, Daud ini keren banget. Ya, Daud ini punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Walaupun dia masih kecil. Anak-anak, gak usah sampai engkau menjadi seorang raja. Gak usah sampai engkau menjadi seorang presiden, seorang wali kota. Tidak dimulai dari dirimu. Pekerjaannya apa sih? Apa sih yang Tuhan percayakan? Kalau anak-anak dipercayakan di rumah untuk jadi anak yang baik, anak-anak yang bersekolah, mengerjakan tugas-tugas. Ayo, nurut. Ya, sebenarnya kan bukan tanggung jawabnya Daud ada di medan peperangan. Daud lo cuma nganterin makanan, ya enggak anak-anak? Cuma nganterin makanan buat kakak-kakaknya, cuma mau ngeliat tok. Oh ya, koko-kokoku ini sudah selamat belum? Seperti itu ya anak-anak. Tapi kok malah Daud yang harus berantem? Malah harus Daud yang memerangi orang Filistin ini yang bernama Goliat? Ya anak-anak. Tapi Daud itu tidak takut. Daud itu berani. Dia melakukan bagiannya. Dia bersungguh-sungguh hati. Ya, dan dia bilang sama Raja Saul, "Hambamu ini biasa mengalahkan singa dan beruang." Waduh, ya Tante Viken kalau membayangkan, waduh singa dan beruang itu kan gode-gode ya anak-anak ya, besar-besar. Tapi di dalam hatinya Daud dia tahu bahwa Allah menolong dia, bahwa Allah menyertai dia. Bahkan kata firman Tuhan, Allah yang telah melepaskan aku dari mulut singa dan cakaran beruang itu, dia juga akan menolong aku. Ya, coba akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Kita lihat bahwa Daud memenangkan pertempuran. Hanya dengan apa sayang? Waduh, senjatanya Daud itu bukan dengan tombak, bukan dengan pedang ya anak-anak. Tapi dengan ketapel. Jadi sebelum dia nyampe ke Goliat, dia ambil batu kali. Ya, 2-3 butir dia taruh. Ya. Twing. Tembus ke sininya Goliat. Gak butuh waktu yang lama anak-anak. Blek. Semua tentara prajurit semua bersorak-sorai. Anak-anak, sekalipun kau masih kecil. Sekalipun kau merasa aku ini gak bisa loh. Ya, aku ini gak mampu loh. Ya, tapi ketika Tuhan mengurapi engkau. Ketika Tuhan diam di dalam engkau. Ketika engkau mau memuji-muji Tuhan seperti Raja Daud. Ya, mengisi waktunya dengan memuji-muji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Ada kekuatan yang besar di dalam engkau. Amin. Amin. Ya, kelihatannya kalian masih kecil-kecil. Masih imut-imut ya.
Mungkin masih kecil-kecil kayaknya, alah anak kecil bisa apa sih? Paling seperti itu ya mungkin orang lain. Tapi ada roh Allah yang besar diam di dalam engkau. Katakan, ada roh yang besar diam di dalamku. Ada roh yang besar diam di dalamku. Roh Kudus yang besar diam di dalamku. Ya, syaratnya hanya 2. Katakan, syaratnya hanya 2. 1, nurut. Oke, kira-kira susah nggak sih nurut itu ya? Susah nggak sih nurut itu ya? Aduh, nurut itu kayak apa ya? Ayo anak-anak, nurut itu kayak apa sih? Nurut itu kalau misalnya papa bilang, mama bilang, main HP-nya 2 jam aja ya. Kita lihat jam nih, udah pulang sekolahnya jam 2. Kalau habis makan siang, habis mandi siang udah jam 3. Terus istirahat dulu katanya mama ya, istirahat dulu. Oke, istirahat dulu, aku nurut. Padahal tangannya udah gatel nih. Aduh, handphoneku mana? Aku pengen main handphone gitu ya anak-anak ya. Lalu apa? Oh jam 5 udah selesai istirahat jam 5. Habis mandi sore kamu boleh main ya sampai jam 7 misalnya. Nah jam 5 main deh. Tapi 5 menit lagi sudah jam 7. Ya alarm berbunyi. Nurut itu gitu, jam 7 ya sudah. Ini mah sudah selesai handphonenya. Kira-kira susah apa gampang ya? Susah loh anak-anak. Apa gampang? Hah? Apa jawabannya? Iya, ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Anak-anak, ayo kita mulai dengan kata nurut. Kita mau belajar. Kalau misalnya Daud itu bisa berhasil, itu karena dia nurut. Pada waktu papanya nyuruh, ayo nak kamu gembalakan domba-domba ini ya di padang cari padang yang hijau, air yang tenang, kasih dia makan. Pergi deh setiap hari. Setiap hari Daud melakukan hal itu, pekerjaannya seperti itu. Ya sama seperti anak-anak. Setiap hari mama dan papa belajar yang baik ya nak, berangkat sekolah, pulang sekolah. Lakukan bagianmu. Tapi pada waktu engkau lakukan bagianmu dengan hati yang bersuka cita. Daud bawa kecapinya, dia nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berdoa, dia mendengarkan firman Tuhan. Itu menjadi kuat, ya. Hatinya Daud menjadi kuat, menjadi bersuka cita. Lalu apa lagi yang terjadi anak-anak? Yang kedua, berani, katakan berani. Mana suaranya? Berani, ya anak-anak berani, ya berani karena apa? Daud tahu Tuhan menolong dia, melepaskan dia dari mulut singa, cakarnya harimau, beruang, ya. Sehingga pada waktu dia berjalan bersama Tuhan dan dia melihat loh kok ada ya orang ini modelannya yang menghina Tuhan. Dia punya satu keberanian yang besar. Padahal kata firman Tuhan, orang-orang Israel itu semuanya lari ketakutan. Anak-anak bisa membayangkan kalau lari ketakutan? Bisa membayangkan kalau lari ketakutan? Wah, besar sekali. Cepet-cepet dia lari ketakutan. Tapi Daud ini enggak, dia lihat. Kok bisa ya orang ini menghina pasukan Tuhan? Hatinya enggak terima anak-anak. Muncullah satu keberanian di dalamnya. Tuhan mengurapi dia sebagai seorang pemimpin. Anak-anak, engkau juga seorang pemimpin. Katakan amin. Amin. Pimpin dirimu dengan baik. Ya, mungkin Tuhan hari-hari ini mama papa nggak punya kambing domba, ya enggak? Ya, zaman sekarang kan papa mama nggak punya kambing domba yang harus kamu gembalakan, enggak. Tapi mungkin anak-anak di rumah punya peliharaan. Ada anjing ya. Ada kan ya anak-anak yang punya anjing, mungkin punya kucing. Mama bilang, nah ini dikasih makan 3 kali sehari ya. Waktunya dikasih makan, Waktunya dia mau pup,
Mau pipis dibawa keluar ya nak jalan. Setiap jam segini dibawa jalan keluar. Apakah anak-anak mau lakukan? Apakah anak-anak mau nurut? Apakah anak-anak mau setia melakukannya? Pada saat engkau nurut, engkau mau dengar-dengaran, maka percayalah. Dari perkara-perkara yang kecil, ya perkara-perkara yang gampang, Tuhan akan membawa engkau semakin baik lagi. Engkau akan menjadi pemimpin atas dirimu. Katakan, aku memimpin atas diriku. Iya, sehingga pada waktu engkau tahu aku harus bangun pagi jam berapa. Kalau sekolah enggak lagi mama-mama, ayo nak bangun nak kamu terlambat. Cepet-cepet dibangunin. Enggak, kamu tahu ini waktunya aku bangun sekolah. Ya jam 6 aku harus sudah siap, aku harus sudah makan, aku harus sudah sarapan. Buku-bukuku sudah tak tata semuanya di dalam tas. Ya, buku-buku pelajaranku sudah bagus ini, sudah dimasukin di dalam tas. Jadi nggak ada nanti sampai di sekolah, ma bukuku ketinggalan ma, tempat pensilku ketinggalan ma. Tidak ya anak-anak. Tapi dari malam engkau sudah siapkan semuanya. Karena engkau memimpin dirimu sendiri. Oh iya nih tak rapikan dulu, ini buku ini, buku ini, buku ini. Oke, katanya bu guru harus bawa krayon, harus bawa pensil warna. Iya disiapkan semuanya, masuk dalam tas. Terus isi air minum, ya botol air minumnya diisi dulu. Nah sudah siap nih. Besok apalagi jangan sampai anak-anak mau berangkat sekolah, ma kaos kakiku mana ma. Ya anak-anak itu penting. Malam kita siapkan dulu semuanya karena engkau adalah pemimpin. Sebelum kau memimpin orang lain, engkau memimpin dirimu sendiri. Rapikan, oh ya besok aku ini pakai baju pramuka, kaos kakinya harus hitam. Siapkan, sepatunya disiapkan. Jangan sampai pas pagi sepatunya yang satu di sini, satunya lagi masih di depan. Ya anak-anak, jangan. Ayo, ya poin yang kedua berani. Ketika bu guru ya menyuruh engkau, ayo kamu jadi pemimpin kelompok ya. Iya bu, siap. Ayo teman-teman kita belajar. Nanti kita ketemu ya besok, kita mau belajar sama-sama. Anak-anak mau jadi seperti Daud? Amin, mau keren seperti Daud? Amin. Dimulai dari dirimu, dimulai dari hal yang kecil dalam hidupmu. Percayalah Tuhan akan mengurapi engkau lebih baik lagi. Amin. Yuk kakak-kakak pemusik, kakak Vira, kita maju ke depan semuanya. Yuk, kita bangkit berdiri semuanya. Ya, kita bayangkan tadi ya ceritanya Tante Viken ya. Hebat ya Daud itu. Anak kecil, ketika Tuhan mengurapi, dari hal yang kecil dia lakukan tugasnya dengan baik. Dia lakukan tugasnya dengan baik. Dari perkara yang kecil. Ya, yang dilakukan oleh Daud. Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Anak-anak, engkau saat ini mungkin masih kecil. Belum ada kelihatan Goliat-Goliat yang besar dalam hidupmu. Tapi ayo kita mulai. Ya mungkin engkau tidak bisa bermain kecapi seperti Daud. Ya, engkau mungkin tidak bisa menyanyi dengan begitu indah seperti Daud. Tidak masalah anak-anak. Ya, Tuhan tahu hatimu. Amin. Tuhan lihat hatimu seperti waktu Tuhan lihat hatinya Daud. Yuk kita punya hati yang baik seperti Daud. Hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang mau diubah oleh Tuhan. Hati yang nurut. Siap anak-anak? Yuk kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tangan kananmu di atas, tangan yang kirinya di dada. Kita mau berdoa ya anak-anak semua ya. Ikuti doa Tante Viken. Tuhan Yesus, aku mau seperti Daud. Yang mengasihi Tuhan. Yang memuji-muji Tuhan. Yang berani Tuhan. Yang nurut kepada ayahnya. Tuhan Yesus, jadikan aku anak-anak yang berani.
anak-anak yang taat. anak-anak yang taat. Ubahkan hidupku Tuhan, Ubahkan hidupku Tuhan, supaya hatiku hatiku tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi tetap Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan. tetap menyenangkan akan hati Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak, sampai Raja Daud itu menjadi raja, firman Tuhan mengatakan, 7 kali dalam satu hari aku memuji-muji Tuhan. Jadi anak-anak semua, dari kecil sampai dia menjadi besar, sampai dia menjadi tua, sampai dia menjadi raja, dia tetap berkata, aku memuji-muji Tuhan. Ya, 7 kali dalam satu hari aku memuji-muji Tuhan. Nah, ya anak-anak, biarlah puji-pujian itu tetap di dalam hati kita. Setiap hati kita tetap punya kasih kepada Tuhan, hati yang memuji-muji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih Yesusku, buat anugerah, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan Ayo adik-adik bangkit berdiri. syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan sudah memberikan kami satu kesempatan lagi di mana kami boleh datang beribadah bersama-sama. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah datang beribadah pada siang hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan dan perlindungan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.